ini aja. Nah, selanjutnya kita memasuki ke gerakan berikutnya yaitu i'tidal. I'tidal apa? Bangkit berdiri dari ruku. Boleh dibaca Rasyad? 7. I'tidal, bangkit berdiri dari ruku. 80. Mengangkat tulang rusuk dari ruku dan gerakan ini termasuk rukun. 81. Membaca doa i'tidal. Subhanallah liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dan ini hukumnya wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 82. Mengangkat kedua tangan seperti takbir sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 83. Kemudian berdiri lurus dan tenang hingga tulang-tulang persediaan kembali ke tempatnya masing-masing. Hal ini termasuk rukun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Nah, hingga tulang-tulang kembali ke persendian ya, bukan persediaan ya. Saat tulang-tulang persendian. Nah, sekarang kita masuk di bab ke-7, i'tidal, bangkit atau berdiri dari ruku. Jadi, mengangkat tulang rusuk, dari ketika kita habis ruku dan kita kembali ke posisi berdiri, itu rukun loh teman-teman. Kalau nggak dikerjain, batal sholatnya. Lupa atau sengaja batal sholatnya. Jadi kalau ada yang sholat nggak melakukan i'tidal, suruh sholat lagi. Dan apa sih yang dibaca? Nah, bacaannya adalah doa i'tidal yaitu Sami'allahu liman hamidah. Bacanya ketika berpindah ya, bukannya ketika sudah sampai baru baca. Yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berdiri untuk sholat, beliau berdiri lalu melakukan takbir ketika berdiri, lalu kemudian beliau melakukan takbir juga ketika ruku, lalu beliau Nabi Muhammad SAW mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Itu hadisnya tuh. Jadi jelas banget bahwa Nabi Muhammad SAW mencontohkan seperti itu. Dan kita mengikuti contohnya. Jadi jangan sampai kita udah berdiri baru baca Sami'allahu liman hamidah, itu salah tuh. Ketika kita bergerak dan sebelum sampai di posisi berdiri, kita harus sudah selesai membaca doanya. Dan ini hukumnya wajib. Wajib itu kalau tidak dilakukan, jika tidak dilakukan secara sengaja, maka batal sholatnya. Dan jika tidak dilakukan secara tidak sengaja, maka wajib sujud sahwi. Sujud sahwi apa? Nanti insya Allah kalau ada di akhir sesi pembahasan kita, insya Allah kita bahas juga sujud sahwi sedikit ya, biar tahu kalau misalnya ada kesalahan dalam sholat, apa sih sujud sahwi, bagaimana sih pengerjaannya gitu. Karena kita kan manusia yang kullu bani Adam khoto, jadi kalau manusia berbuat salah dalam sholatnya, dia harus tahu apa yang dikerjakan insya Allah. Dan ini dan apa yang dikerjakan? Mengangkat kedua tangan seperti takbir sebelumnya nih. Jadi i'tidal itu mengangkat kedua tangan seperti takbir sebelumnya. Takbir intikal sama seperti takbir atau ihram. Kemudian berdiri lurus dan tenang hingga tulang-tulang persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Hal ini termasuk rukun. Tuh teman-teman bayangin. Jadi ketika kita ruku, kita berasa tuh kerak gitu badannya, terus ketarik apa. Nanti pas kita berdiri lagi tuh berasa tuh tulangnya balik lagi posisinya. Tenang. Jangan sampai kita gerasak gerusuk kalau sholat. Itu yang awal dari kesalahan, bukan kesalahan sih. Awal dari kesulitan dalam sholat tuh karena kita gerasak gerusuk, beneran deh. Karena kadang diceritain sama istri anak, kalau ibu-ibu tuh kalau misalnya sholat kan pakai mukena, ya kan? Kalau misalnya lagi ruku, mukenanya kepanjangan, atau lagi sujud, terus lagi mau berdiri, atau mau bangkit dari ruku, itu kalau gerasak gerusuk tuh, mukena sebelahnya bisa keinjek. Dan karena yang pengen berdiri buru-buru, akhirnya apa yang terjadi? Ketarik tuh. Ya kan? Kalau misalnya berdirinya pelan-pelan, tenang, kan berasa tuh kalau mukenanya keinjek gitu. Yang injek juga kan ngerasa, keinjek nih, sama dia diangkat kakinya. Tapi kalau kita buru-buru, akhirnya kan jadi nyut gitu kan, kayak kalau mukenanya kencang, kalau enggak bisa lepas.
Tuh ibu-ibu tuh. Makanya kalau mau sholat, pas setiap perpindahan, buat bapak-bapak juga gitu sebenarnya, kalau yang pakai sarung atau yang gamisnya kepanjangan, bahaya tuh. Itu bahaya terhadap diri sendiri. Jadi bisa di saat perpindahan kita tergesa-gesa, bahaya terhadap diri sendiri itu seperti itu. Bisa bahaya juga terhadap orang lain. Ketika kita bangkit dari ruku, ya kan, kalau kita buru-buru, apa yang terjadi? Kita bisa sundul tuh yang di depannya, atau yang di belakangnya kesundul tuh, akhirnya bisa jatuh aja semua itu orang, ya kan? Jadi kita bangunnya pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang kena palanya, dia juga kan, oh mundur gitu pelan-pelan. Kalau kita gerasa gerusuk, udah bubar semua tuh, bisa roboh itu satu soft. Terus soft ke depan lagi, bukan ke samping loh, ya kan? Terus ada juga kesalahan ketika orang bangkit dari ruku, mungkin pernah lihat, kalau pas dia mau bangkit dari ruku, tangannya itu bukan posisi kayak takbir, tapi dia posisinya kayak mau berdoa gitu, tangannya diangkat gitu. Nah ini salah nih, nggak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Semoga yang di kajian Zoom ini nggak ada yang ngangkat tangannya kayak mau berdoa gitu. Takbir seperti biasa kok. Lanjut, 84. Ketika i'tidal membaca doa Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, hanya bagimu lah segala puji. Masih banyak lafaz doa dalam masalah ini. Silahkan lihat kitab Sifatus Shalah. Doa ini wajib diucapkan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat, walaupun ketika menjadi makmum. Tidak disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dari ruku i'tidal. Hari ini karena tidak ada nas yang menjelaskannya. Karena ini adalah bacaan ketika berdiri ataupun bacaan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Adalah bacaan saat bangkit dari ruku. 85. Seimbang antara waktu ruku dan berdiri dari ruku, bagaimana yang telah kami jelaskan di muka. Nah, sekarang kita masuk di ketika i'tidal, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Robbana walakal hamd. Dan teman-teman tahu nggak bahwa sesungguhnya dari yang dirawayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang hadisnya sahih, ada 10 bacaan doa i'tidal. Coba boleh tulis di chat yang punya variasi doa i'tidalnya, ada berapa coba? Anda pengen tahu. Ada yang 2 kah? Ada yang 5 kah? Ada yang 10 kah? Ada yang 3? Yang 1 juga boleh nulis, nggak apa-apa 1. Biar nanti kita ketahuan kalau kita belajar insya Allah. Terus ketika bangkit dari i'tidal, kan kita berdiri lurus tuh. Ya, sebenarnya kita sedekap, tangannya sedekap seperti lagi rakaat pertama, lagi berdiri sholat, atau kita lurus tangannya ke bawah. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kita bersedekap. Tapi Syekh Albani mengatakan, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa sedekap tersebut tidak ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam, yang paling kuat pendapatnya di sini bahwa tidak bersedekap. Jadi ketika berdiri kita tangannya cukup ke bawah. Wallahu a'lam ya. Dan selanjutnya doa yang tadi, yang Robbana lakal hamd, doa ini wajib diucapkan setiap orang yang melaksanakan sholat. Siapa? Ketika menjadi imam dan ketika menjadi makmum, ya kan? Jadi ketika imam membaca Sami'allahu, dan ketika kita jadi makmum, kita udah nggak baca lagi Sami'allahu liman hamidah, itu haknya imam. Imam yang membaca itu. Makmum hanya membaca Robbana lakal hamd, dan makmum ya. Dan hadisnya dari mana? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya diadakan imam itu untuk diikuti. Jangan menyelisih imam. Jika imam ruku, maka kalian ruku. Jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian Rabbana lakal hamd. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari.
Begitulah sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana lakal hamd. Ya, jelas ya. Jadi nggak ada lagi ketika bangkit, ketika kita sholat sama imam, imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga Sami Allahu liman hamidah. Enggak. Ketika imamnya bangkit, Sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana lakal hamd. Nah, itu varian yang pertama. Insya Allah kita coba di sini ada 5 varian yang mudah. Cuma dibalik-balik doang, cuma dikasih wa, dikasih Allahumma. Tujuannya apa? Dari kajian di sini, insya Allah teman-teman bisa punya 5 varian doa i'tidal ya, insya Allah ya. Nah, sebentar, sampai mana tadi? Nah, oh iya, langsung aja ya. Kan tadi doanya ada 10. Kita coba nih, doanya boleh dicatat ya, cuma gampang kok dicatat nih. Yang pertama tadi apa? Robbana walakal hamd ya. Robbana walakal hamd. Robbana walakal hamd. Ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Yang kedua enggak pakai wa. Jadi langsung Robbana lakal hamdu. Robbana lakal hamdu. Wa-nya dihilangin. Gampang kan? Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Yang pertama Robbana walakal hamdu, yang kedua Robbana lakal hamdu. Tuh, udah punya 2 nih, alhamdulillah. Yang ketiga dikasih Allahumma di depannya. Jadi Allahumma Robbana, yang mana tadi kita awalnya ya? Walakal hamdu ya. Ya udah, kita yang ketiga Allahumma Robbana walakal hamdu. Ini hadisnya sahih juga, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tambahin Allahumma nih depannya nih. Yang keempat, Allahumma juga. Gampang kan? Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Udah punya 4 kita. Ya. Yang kelima. Udah nyatat belum yang semua? Udah ya, insya Allah ya. Udah punya 4 nih, alhamdulillah nih. Yang kelima dari sahabat Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ruku, ketika sholat, jadi gini, hadis dari sahabat Rifa'ah bin Rafi, suatu hari kami pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau mengangkat dari rukunya, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka lalu seseorang di beliau membaca nih, apa bacaannya? Ini boleh dicatat nih. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sama nih, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Lanjutannya ada nih, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan hamdan kasiron thayyiban astagfirullah. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Afwan ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbunallaha rabbuna wa yarda. Afwan, ini ralat nih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Afwan. Karena jadi ketelingsut nih. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tuh. Selesai sholat, Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa tadi yang mengucapkan perkataan tersebut? Lalu ada orang yang menjawab, saya ya Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku melihat 36 malaikat memperebutkannya. Siapa di antara mereka yang menulisnya terlebih dahulu? Tuh. Aku melihat 36 malaikat memperebutkan kata-kata tersebut. Berusaha menuliskannya terlebih dahulu. Gampang kok.
Tinggal dibiasain aja insya Allah. Jadi insya Allah udah punya 5 ya. Malam ini insya Allah kita udah punya 5 nih. Yang 4 tinggal ditukar-tukar, yang kelima tinggal ditambahin. Ya. Tambahin lagi nggak nih? Tambahin lagi satu lagi ya, 6 ya. Boleh deh 6 deh. Nah, yang keenam nih, yang keenam. Alhamdulillah nih kalau kita bisa 6 nih. Yang keenam bahwa hadis dari sahabat Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam. Nah, ini kita baca ketika sholat malam nih. Kemudian beliau mengangkat kepalanya ketika bangkit dari ruku, maksudnya bangkit dari ruku ya untuk berdiri. Waktu berdirinya beliau adalah selama waktu rukunya. Beliau membaca, ini gampang nih bacanya. Lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Tuh. Lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Segala puji hanya bagi Robku. Lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Dan Nabi Muhammad SAW membacanya selama rukunya. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang bacaan ini dalam sholat malam berkali-kali. Sehingga lama berdirinya hampir sama dengan lama rukunya. Yang mana rukunya itu hampir sama dengan lama beliau berdiri yang pertama sesudah takbiratul ihram. Padahal saat itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Tuh. Jadi Nabi Muhammad SAW itidalnya selama seperti membaca surat Al-Baqarah, ditambah Al-Fatihah juga, ditambah sama doa istiftah juga. Kalau kita, zong. Ya kan? Baca 2 kali langsung pengen sujud aja. Kayaknya maksimal 5 detik. Lebih dari 5 detik, kartu merah gitu ya. Enggak lah. Kita harus berusaha tuh, menyeimbangkan. Karena kunci tumaknina tuh di situ. Memang awal-awal kita pasti, aduh gimana ya nih, kok jadi lama? Enggak. Karena kita belum menikmati. Kalau kita udah berusaha menikmati, insya Allah sholat tuh terasa nikmat, tenang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya datang waktu sholat, beliau memerintahkan kepada Bilal, Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya kan? Gitu. Nggak apa-apa, ayo kita belajar. Dan kita wajib tumaknina loh teman-teman. Sebagaimana dari sahabat Tolak bin Ali Al-Hanafi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah tidak melihat sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya. Dan hadis ini adalah sahih riwayat Imam Ahmad. Sebagaimana, jadi kita meluruskan punggungnya ketika itidal loh teman-teman, bukan ketika ruku. Ketika kita, dan ini bila kita mampu melakukannya. Jadi ketika kita ruku, lurus punggungnya. Ketika kita bangkit dari ruku, lurus juga punggungnya. Ya, gimana? Udah mulai ada pencerahan. Dan lamanya itidal itu tadi teman-teman udah tahu kan? Kalau Nabi Muhammad SAW kalau salat malam, lamanya seperti baca itu tuh, salat surat Al-Baqarah tuh. Kita bisa nggak tuh kayak gitu? Insya Allah ya, kita semangat, kita berusaha terus. Sesungguhnya orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dalam beribadah kepada Allah, mendapatkan kemuliaan yang maha tinggi, dan sholat malamnya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa nambah khusyuk juga tuh. Ya kan? Lain kalau misalnya siang antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain, antara mau makan siang dari kantor, atau asar kita sholat karena pengen buru-buru pulang, atau maghrib karena udah busway-nya udah jamnya udah sepi atau apa, atau kita sholatnya subuhnya karena kita buru-buru. Sholat malam tuh nggak ada batasannya tuh. Dan lamanya itidal berapa lama sih? Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdirinya seperti tadi tuh, lamanya seperti itu. Jadi tumakninah banget tuh. Jadi waktunya sama semua, rata gitu. Bahkan ada hadis dari sahabat Anas bin Malik ya. Ini kadang Ana agak menggelitik Ana juga nih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ia berkata bahwa aku belum pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringkas dan sempurna daripada Nabi Muhammad SAW.
Dan adalah Rasulullah SAW apabila mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau berdiri lama sehingga kami berkata dalam hati tuh. Nih, Anas bin Malik berkata dalam hati, mungkin beliau telah lupa. Kemudian beliau takbir dan bersujud ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kayaknya Nabi Muhammad SAW udah lupa nih buat ini nih, buat sujud nih. Nggak tahu ya, beliau takbir dan sujud. Kemudian ketika beliau duduk di antara dua sujud, lama juga hingga kami berkata, Anas bin Malik dan para sahabat mengatakan, mungkin beliau telah lupa. Tuh, kita kan nggak mungkin kan, kita misalnya kita mengira orang lupa itu kan butuh waktu yang lama. Nggak mungkin kita cuma 10 detik terus kita bilang dia lupa gitu. Nah, makanya yuk, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menjaga rukun sholat. Baik ketika lagi berdiri, baik ketika lagi ruku, baik ketika lagi i'tidal, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berusaha menjaga rukun-rukun sholat dengan baik, insya Allah mudahkan tuh kita untuk khusyuk. Insya Allah mudahkan tuh, Allah beri itu kecintaan kepada kita untuk sholat dengan baik, dengan sempurna. Dan tujuan kita agar Allah menerima amal soleh kita, agar Allah menerima sholat-sholat kita. Sebagaimana hadis yang dibacakan pada awal pembukaan kitab ini, pembahasan kitab ini, bahwa ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak diterima, teman-teman. Enggak diterima. Karena apa? Ketika dia ruku, dia tidak menyempurnakan sujud. Ketika dia sujud, dia tidak menyempurnakan ruku. Wa'iyyazubillah. Yuk, terus semangat kita belajar. Insya Allah nanti kita mau masuk ke bab sujud. Kemarin berdiri udah, ruku udah, tidak udah. Insya Allah kita masuk bab sujud di besok lusa ya, insya Allah ya. Mungkin untuk malam ini pembahasannya sampai di sini. Kita lihat yang di kolom chat. Siapa tahu ada yang mau tanya, boleh ya. Kalau misalnya ada yang mau share, misalnya ada kejadian yang agak lain gitu, jadi bisa disikapi dengan benar gitu. Ruku di waktu sholat aja, alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh ikut-ikut ruku ya kalau ada orang-orang yang ruku itu. Lalu walaupun kita kerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan manufaktur mobil atau apa, dan mereka suka, hadis larangan tangan menempel lambung itu pada saat sujud, bukan ruku. Wallahu a'lam. Nanti Anda coba lihat deh. Karena seingat Anda ketika ruku pun juga begitu. Jadi tangan nggak boleh nempel. Tapi coba nanti Anda, wallahu a'lam, nanti kita coba cek lagi biar bisa lebih tepat lagi ya. Doa tidak. Nah, jadi gini, semua doanya itu sahih, teman-teman. Dan kita boleh, gimana menyikapinya? Kita ganti-ganti. Misalnya kan tadi kita belajar berapa? Alhamdulillah dapat 6 loh. Ya kan? Bonus 1 tuh. Jadi kan kalau sholat 5 waktu, kita bisa ganti-ganti tuh. Misalnya Isya, Rabbana walakal hamd. Nanti pas lagi lagi subuh, Allahumma Rabbana walakal hamd. Nanti kita zuhur lain lagi, nanti asar lain lagi, maghrib lain lagi. Tinggal divariasi aja. Makasih buat Kakak Feti yang udah ngasih bacaan doanya. Insya Allah nanti kalau website thehabaib.com-nya udah go live, kita mau coba masukkan beberapa yang dari kajian ini, misalnya kayak doa ruku, doa sujud gitu, biar nanti kalau mau merefer bisa ke situ. Jadi bisa lebih bermanfaat. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Insya Allah semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Sesungguhnya kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.